pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pertolongannya sehingga saat ini kita masih boleh ada. Sebelum masuk dalam ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita satu dalam doa.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas segala kasih dan pertolongan yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Jikalau saat ini kami masih boleh ada, itu semata-mata karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Yesus atas waktu yang Engkau berikan kepada kami. Kuasailah hati kami Tuhan, sehingga saat ini kami boleh pergunakan waktu yang indah ini untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Sebelum kami masuk ke dalam ibadah kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan melingkupi segala hidup kami, melayakkan kehidupan kami untuk datang memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, Bapa Engkau baik.
kami. Bagimulah syukur kami. Biarlah setiap kami yang bernafas memuji mengagungkan Engkau. Sebab sungguh hebat perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara hidup kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, biarlah kami menaikkan pujian penyembahan kami sebagai syukur kami atas perbuatan Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap umat-umat-Mu yang hadir di tempat ini, ketika kami pulang kami mendapat damai sejahtera. Kami diberkati sebab kami meninggikan Allah yang hidup. Dari awal sampai akhirnya ibadah kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadilah seturut kehendak-Mu. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian. Engkau mengurapi setiap kami, pujian penyembahan kami. Engkau yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Kita masuk dalam puji-pujian kita. Mari kita angkat pujian kita. Ku masuki gerbangnya.
Puji nama Tuhan. Kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita ganti puji-pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita ganti pujian kita. Kita angkat pujian kita yang berkata, sungguh ku bangga Bapa. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Aku hidup
menyenangkan hatimu. Mana Bapa punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Yakin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Inilah kesempatan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan suka dari hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Hidupku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan suka dari hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Jiwaku merindukanmu. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan malam hari ini. Kami rasakan begitu kuat di tengah ibadah kami, bahkan di dalam setiap hati kami. Pujian sembah yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan malam hari ini. Kami percaya semuanya naik di hadapan hadirat-Mu, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan di dalam ibadah kami malam hari ini. Dan Tuhan, malam hari ini kami mau menerima firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Biar kuat kuasa Roh-Mu mengurapi hati kepikiran kami, sehingga firman Tuhan termeterai di hati kami masing-masing, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kami yang menikmati firman-Mu malam hari ini. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami, kuasa Roh-Mu menjadi bagian dan milik hamba-Mu. Perkataan firman-Mu Tuhan, Engkau taruh bagi bibir mulut hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami yakin Tuhan hadir bersama dengan kami di tempat ini, siap memberkati kami, siap melawat kami lewat firman Tuhan yang akan kami nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami duduk tenang menikmati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Terima kasih kepada Tuhan buat kehadirannya. Bahkan terima kasih buat kehadiran. Saya percaya sesuai dengan pujian kita yang kita baru nyanyikan, bahwa jiwaku merindukan Tuhan. Saya percaya kalau saudara tidak merindukan Tuhan, tidak mungkin hadir malam hari ini. Tapi karena jiwa kita rindu akan Tuhan, haus akan Tuhan, dan firman Allah menjamin, berbahagialah mereka yang lapar, mereka yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dijamu dengan kebenaran. Puji Tuhan, mari malam hari ini sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Allah. Seperti tadi pagi sudah disentil bagaimana firman Tuhan mengajak kita untuk tetap mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan tema khotbah saya malam hari ini, jangan melupakan Tuhan. Haleluya. Jangan melupakan Tuhan. Hal lupa itu manusiawi. Ada satu lagu cuma sepotong, hanya manusia yang dapat lupa. Sebab itu peringatkanlah aku. Kekasih di dalam Tuhan, kalau kita merindukan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan menilik setiap kerinduan itu. Mazmur 42 di situ dikatakan, seperti rusa rindu akan air, demikianlah jiwaku haus rindu akan Tuhan. Mari segera kita buka Alkitab kita dan kita temukan pembacaan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 12 dan ayat 13. Ulangan pasal 6 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Kalau kekasih tidak keberatan, saya persilakan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Ulangan pasal 12, pasal 6 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir,
dari rumah perbudakan. Ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Puji Tuhan, demikian pembacaan kita. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan, tadi saya beri tema khotbah saya, jangan melupakan Tuhan. Kita lupa sesuatu tentu punya dampak, ada akibat kalau kita melupakan. Nah, firman Allah malam hari ini dikatakan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kekasih di dalam Tuhan, kita sama-sama mengetahui bahwa bangsa Israel dijajah di Mesir. Tadi pagi kita sempat mendengarkan selama 400 tahun dijajah, diperbudak, diperlakukan dengan tidak manusiawi. Begitu bengis bangsa Mesir menindas bangsa Israel. Dan kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca kebenaran firman Allah, dalam keadaan yang demikian itu mereka ditindas, mereka diperlakukan dengan tidak wajar. Karena mereka diperbudak. Sebagai seorang budak tentu dia tidak akan bebas. Namun kekasih di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa bangsa Israel dalam keadaan yang seperti itu, dalam Keluaran pasal yang kedua, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dalam keadaan susah, mereka dipersulit keadaan mereka, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mendengar. Minggu lalu kita dengarkan 4M. Tuhan mendengarkan, bahkan Tuhan melihat mereka mengeluh, mereka menangis, mengerang. Mengerang berarti menangis dengan sedih. Karena apa? Mereka diperlakukan dengan tidak baik. Dan dalam keadaan yang demikian, mereka hanya berseru kepada Tuhan, sebab mereka tahu bahwa mereka adalah umat Tuhan, dan Dia tahu kepada siapa mereka harus berseru. Nah, kekasih di dalam Tuhan, kita melihat kalau Musa telah membawa mereka, Tuhan menyuruh Musa mengutus mereka untuk melepaskan mereka dari perbudakan, untuk melepaskan mereka dari hal yang demikian, supaya mereka bebas, mereka tidak terbelenggu lagi dengan kerja rodi, kerja paksa, bekerja tetapi dipaksa melakukan sesuatu yang di luar daripada keadaan yang sebenarnya. Nah, kekasih di dalam Tuhan, dalam keadaan itu ketika mereka sudah dibawa keluar dari tanah Mesir, maka Musa sebagai seorang yang utus khusus untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, itu Tuhan katakan kepada Musa. Musa berkata kepada mereka dalam pembacaan kita di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Memang Musa yang membawa mereka. Tuhan pakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kekasih di dalam Tuhan, saya katakan tadi bahwa selama 400 tahun mereka menderita, mereka mengalami penindasan. Namun kekasih di dalam, tidak akan selamanya terus menerus. Ada janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa mereka satu kali waktu mereka akan keluar dari tanah Mesir.
Dan Tuhan mengutus Musa dengan cara yang luar biasa, cara yang begitu dahsyat, dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Karena apa? Firaun tidak mau melepaskan mereka begitu saja. Mereka masih ingin untuk menindas mereka. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, supaya mereka tidak berkembang biak, maka ada pesan raja kepada bidan-bidan yang menangani orang yang bersalin, khususnya kepada perempuan-perempuan Ibrani saat itu atau kepada orang Israel. Raja berfirman kepada bidan itu, yaitu Fua dan Sifera, dikatakan, kalau kamu melihat anaknya laki-laki, kalau dia sudah melahirkan, bunuh dia. Karena apa? Firaun tidak mau kalau Israel itu berkembang, Israel itu bertambah-tambah di Mesir. Nah, satu hal yang dipesankan kepada bidan, bahwa bunuh kalau dia anak laki-laki, tapi kalau perempuan kasih biar saja dia hidup. Puji Tuhan, kekasih di dalam Tuhan. Namun bidan-bidan yang itu dikatakan mereka itu takut akan Tuhan. Mereka takut dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Kendati pun mereka adalah, namun hal takut akan Tuhan dalam hati mereka, sehingga mereka melanggar. Raja katakan bunuh kalau ada wanita-wanita Ibrani yang melahirkan. Tetapi mereka takut, hingga mereka membiarkan anak-anak lelaki yang lahir. Dan waktu itu, kekasih di dalam Tuhan, raja memanggil mereka. Kemari, kenapa kamu biarkan itu anak laki-laki hidup? Seharusnya kamu bunuh supaya mereka tidak bertambah-tambah menjadi lebih besar daripada kita. Nah, kekasih di dalam Tuhan, wanita-wanita atau bidan-bidan itu berkata kepada raja, wanita-wanita Ibrani itu kuat. Sebelum kami datang mereka sudah melahirkan. Hikmat yang Tuhan kasih kepada mereka. Dengan perkataan ini dikatakan tidak seperti dengan kami kita orang Mesir. Orang Ibrani itu kuat-kuat sehingga sebelum kami datang mereka sudah melahirkan. Nah, kekasih di dalam Tuhan, itulah cara Tuhan memakai bidan-bidan ini sehingga umat Tuhan semakin berkembang, bangsa Israel semakin berkembang, dan Raja Firaun menjadi takut. Karena apa? Berkata, jangan-jangan mereka nanti bertambah banyak, lalu mereka berpaling kepada lawan dan bersama-sama memusuhi. Hal yang tidak terjadi itu ditakutkan. Nah, kadang-kala kita di dalam hidup ini belum terjadi sesuatu kita sudah takut. Firaun takut bayangan, takut kepada bangsa Israel. Namun kekasih di dalam Tuhan, bahwa semakin mereka ditindas, semakin mereka dihambat, maka semakin berkembang mereka. Ada istilah dulu, semakin mereka dihambat, semakin merambat. Haleluya. Bukannya semakin berkurang, tapi semakin bertambah dan berbiak-biak. Sebab itu janji Tuhan bagi Abraham, Ishak. Kau akan menjadi bangsa yang besar. Nah, itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, Musa ingatkan bagaimana mereka berada di tanah Mesir, mereka diperlakukan dengan tidak baik. Itulah sebabnya ingat, mereka harus ingat apa yang mereka hadapi waktu di Mesir. Dan setelah mereka keluar dari Mesir, mereka harus ingat di dalam pembacaan kita tadi, maka berhati-hatilah
supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Kekasih di dalam Tuhan, kepada Tuhan kita harus takut. Dikatakan dalam Tuhan Yesus katakan, jangan takut manusia hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Tetapi yang sepatutnya dan selayaknya lah yang kita takutlah akan Tuhan, karena Dia berkuasa membunuh baik tubuh bahkan jiwa. Nah, sebabnya kekasih di dalam Tuhan, dikatakan Musa berpesan bahwa jangan melupakan Tuhan, tetapi kamu harus beribadah. Engkau harus takut akan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Kepada Dia, kepada Tuhan engkau beribadah. Bagaimana dengan kita? Ibadah kita bagaimana, kekasih di dalam Tuhan? Alkitab mengajar kita harus beribadah. Tetapi kebanyakan ada orang yang tidak menggunakan waktu-waktu ibadah itu beribadah kepada Tuhan, tapi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, sebabnya kekasih di dalam Tuhan, ada risiko yang mereka harus hadapi ketika mereka melupakan Tuhan, ketika mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Ada risiko yang harus mereka alami. Sebabnya malam hari ini, kalau kita mendengarkan firman Allah, berhati-hati supaya jangan hidup kita manusia sering melupakan, sering lupa. Itulah sebabnya kita diingatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan, berhati-hati. Ulangan pasal 8 ayatnya yang ketiga saya bacakan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ingat akan perjalanan di padang gurun selama 4. Bukan jangka waktu yang singkat. 40 tahun adalah jangka waktu yang panjang. Dan Alkitab katakan mereka diingatkan oleh Musa bahwa ingat perjalanan. Tadi pagi kita mendengarkan firman Tuhan bahwa perjalanan mereka menuju Kanaan itu sebenarnya tidak harus jauh, tidak harus ditempuh dengan jangka waktu yang sekian lama itu, 40 tahun. Tuhan membawa mereka berputar-putar di padang gurun. Karena apa? Mencobai mereka. Apakah mereka takut akan Tuhan atau tidak? Tuhan ingin merendahkan hati mereka. Karena apa? Supaya mereka menyadari hidup mereka, perjalanan mereka itu bukanlah menurut kehendaknya sendiri. Bahkan di dalam kebenaran firman Allah yang tadi siang kita dengarkan, di dalam Keluaran pasal yang ke-13, Keluaran pasal 13 ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau.
mereka, menuntun mereka berputar di padang belantara. Jaraknya yang sebenarnya kalau jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Pagi kita dengarkan bahwa hanya kurang lebih 4 minggu atau sampai 40 hari. Tetapi mengapa sampai harus ditempuh jarak itu selama 40 tahun? Adalah supaya Tuhan menguji mereka. Apakah mereka taat kepada Tuhan? Apakah mereka hidup takut akan Tuhan atau tidak? Nah, kekasih di dalam Tuhan, dikatakan di dalam Keluaran pasal 13, tetapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulang dari sini. Ayat 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi umat Tuhan. Luar biasa pimpinan Tuhan bagi umat Israel. Sebabnya sebabnya kita baca bahwa Tuhan menuntun mereka di malam hari, di saat kedinginan ada tiang api, dan di waktu siang di saat kepanasan Tuhan dengan tiang awan. Haleluya, sehingga mereka dapat berjalan baik siang maupun malam. Mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Dan kekasih di dalam Tuhan, dan tadi bahwa selama 40 tahun mereka ada di padang belantara. Bukankah kehidupan kita manusia, kita sebagai orang percaya, kehidupan kita bagaikan orang Israel di padang tiang belantara? Ada lagu tempo dulu, kehidupan kita bagaikan orang Israel berjalan di padang belantara selama 40 tahun, menderita susah. Bahkan di Alkitab katakan bahwa di padang gurun mereka berhadapan dengan ulat-ulat, dengan binatang-binatang buas. Namun Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan memelihara mereka. Begitu pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang beribadah kepada Tuhan, yang taat kepada firman Allah. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan bagi mereka yang hidup takut akan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar hidup takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan bukan karena Tuhan itu bengis, tidak, seperti orang Mesir, tidak. Karena Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan menyayangi kita. Itulah sebabnya kalau Tuhan menyayangi kita, masa kita mau berlaku jahat, masa kita mau bertindak yang tidak benar. Kita tidak dengar-dengaran. Mari kekasih di dalam Tuhan,
Firman Allah katakan kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan karena Dialah Allah yang hidup. Bangsa Israel telah dipimpin oleh Tuhan. Bahkan ketika mereka menghadapi Laut Kulsum, mereka ketakutan. Karena apa? Mereka mau lari kemana? Di depan ada laut, kemudian di belakang ada tentara Firaun mengejar mereka. Bahasa kita raya, sumpu sumandakna. Mau bikin apa lagi? Namun kekasih dalam Tuhan, oleh kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita baca di dalam Keluaran pasal 13, pasal 14 bahwa Tuhan menghadapi laut Kulsum, laut Tiberau. Bangsa Israel ketakutan. Melihat ke belakang ada musuh yang mengejar. Tentara Firaun dengan bala tentaranya mengejar. Lalu kekasih di dalam Tuhan, Tuhan berfirman bahwa angkat tongkat. Angkat tongkatnya, kemudian air itu terbelah menjadi dua. Kiri kanan, air itu dikatakan seperti pagar. Haleluya. Bukankah firman Allah itu agar bagi kita membentengi kehidupan kita ketika kita dalam masalah, kita berseru kepada Tuhan, firman Allah membentengi kehidupan kita. Tetapi bagaimana dengan bangsa Mesir yang mengejar mereka? Mereka hanyut di tengah-tengah laut. Haleluya, luar biasa. Tuhan sertai bangsa Israel. Ketika waktu siang ada tiang awan yang menyertai. Dan pada waktu malam ada tiang api. Tidak kedinginan. Pasti kedinginan ketika ada. Itulah ajaibnya Tuhan. Itulah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahwa ketika semua berharap kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan katakan, dikatakan bahwa tiang api dan tiang awan tetap menyertai mereka. Mereka tidak berpindah, mereka tidak berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Demikianlah dalam hidup ini. Mari kita undang Tuhan untuk tetap menyertai kita. Kita undang Tuhan untuk menolong kita. Supaya kita tidak mudah melupakan Tuhan. Ada suatu kisah di dalam yang almarhum. Kalau di Maluku terdiri dari pulau-pulau. Dan sebagai alat transportasi mereka menggunakan perahu. Kemudian satu ketika ada sepasang suami istri mengadakan perjalanan dari mau menuju ke satu pulau. Kemudian di tengah-tengah laut mereka terombang-ambing dengan ombak. Lalu kekasih di dalam Tuhan, sang suami berkata, berdoa, "Teteh manis, tolong katong. Nanti kalau katong sampai di seberang, kami akan bangun gereja mas." Wah, bangun gereja mas. Istrinya korek. Apa? Bangun gereja mas? Makan saja tak cukup mau bangun gereja mas. Dia bilang sama istrinya, diam. Beta cuma perlente Tuhan Yesus. Luar biasa. Dia hanya perlente Tuhan Yesus. Perlente teteh manis. Darah yang dikasih. Main-main dengan Tuhan. Alkitab katakan, jangan kamu lupa. Bahkan jangan mau mengolok-olok Tuhan. Apa yang ditabur akan dituai. Apa yang ditabur akan dituai.
Kalau kita tabur yang baik, kita tuai yang baik. Tabur yang jahat, tentu akan menuai yang jahat. Menuai kebinasaan. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan. Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin Anda ada di kantor dengan ada hal-hal yang menurut iman kekasih, wah tidak cocok. Namun kekasih saudara harus yakin bahwa engkau ada di sana supaya menjadi berkat. Engkau ada di sana untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdiri dan mempertahankan iman kita kepada Tuhan, maka Yesus Tuhan menghargai akan ketetapan hati kita dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Kasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca kebenaran firman Allah yang kita baca selama 40 tahun pakaian mereka tidak rusak. Tadi pembacaan itu pertama ingat dulu, pakaian mereka tidak rusak. Luar biasa, baju mereka tidak diganti-ganti. Alkitab katakan tidak rusak 40 tahun. Wah, luar biasa. Sepatu mereka tidak rusak. Kaki mereka tidak bengkak. Berjalan selama 40 tahun. Waktu saya baru datang di Mamuju, kalau kami pelayanan ke atas Lakahang, berangkat dari Lepeng jam 6 pagi, tiba di sana juga jam 6 sore. Lalu kekasih dalam Tuhan, saya lihat, wah kaki ini sudah bengkak. Itu baru sehari, bukan berhasil satu hari satu malam, baru 12 jam saja jalan, kaki sudah bengkak. Bayangkan bangsa Israel berjalan 40 tahun, dikatakan oleh firman Allah, kaki mereka tidak bengkak. Max, tolong kasih ingat. Ulangan 8. Ayat. Oh iya, Ulangan 8 ayat 4. Saya baca ayat 3 dulu. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang tetap diucapkan Tuhan. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ayat 6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ayat 7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ayat 8, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya,
suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ayat 10, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang kepada peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik untuk mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 15, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. 16, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Hal-hal yang dialami oleh bangsa Israel dikatakan hanya untuk mencobai supaya apakah mereka takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan atau tidak. Dan Tuhan buat itu untuk berbuat baik kepada bangsa Israel. Kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan perjalanan hidup kita? Saya katakan tadi, perjalanan kita sebagai orang Israel mengalami banyak tantangan. Mungkin Anda di kantor atau di mana Anda berada, mereka yang tidak percaya mungkin menghambat engkau. Tetapi percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, takutlah akan Tuhan. Bukan tidak berarti bahwa kita tidak takut menghina, namun kekasih di dalam Tuhan. Kepada Tuhan artinya kita taat kepada apa yang firman Allah katakan. Satu waktu ada guru sekolah minggu mengajarkan bagaimana mengajar supaya jujur. Anak sekolah minggu diajar supaya jujur, tidak berbohong. Lalu guru ini berkata, kalau lakukan bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Artinya Alkitab katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Lalu ditanya, bagaimana? Salah satu anak sekolah minggu ditanya, bagaimana? Ya di atas, tidak di bawah. Haleluya. Ajar kita harus berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Artinya kita jalani hidup ini dengan jujur, maka hidup kita pasti menjadi berkat. Nah, saya katakan bahwa ada satu toko di sini waktu kami baru datang, ditulis di situ, kejujuran tidak meninggalkan toko ini. Nah, kekasih di dalam Tuhan, kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus punya tekad bahwa kejujuran tidak akan meninggalkan toko ini, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya? Mari kita memiliki suatu tekad untuk hidup takut akan Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan.
jujur dan taat kepada apa yang firman Allah katakan. Tidak berbohong. Kalau ya kasih di dalam Tuhan, firman Allah katakan manusia itu suka berbohong, suka berdusta. Kalau tidak percaya, lihat di dalam Maleakhi. Maleakhi pasal yang ketiga. Jangan takut ya. Maleakhi pasal 3. Kenapa sudah sampai di situ? Itulah kita berdoa bahwa Tuhan yang mengatur semuanya. Maleakhi pasal 3, di situ dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Baca ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dengar dengan telinga rohani ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Manusia dikatakan, Tuhan berfirman, Maleakhi sampaikan kepada bangsa Israel, bahwa bolehkah manusia menipu Allah? Tentu tidak boleh. Tetapi bangsa Israel katakan, dengan apa kami menipu engkau? Baca lagi ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Itu bangsa Israel tidak lakukan dengan jujur. Tidak lakukan dengan baik. Mereka berdalih, dengan bagaimanakah kami menipu Allah? Bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan katakan, mengenai perpuluhan. Jadi kekasih di dalam Tuhan, jangan berpikir ya, saya sampaikan ini supaya karena saya hamba Tuhan, supaya bawa perpuluhan. Memang itu adalah firman Allah. Kasih bawa atau tidak bawa, Tuhan pasti pelihara kami. Tuhan pasti jamin hidup kami. Tetapi ada satu yang kita tidak, kalau kita tidak lakukan, dikatakan kamu mendatangkan kutuk bagi dirimu sendiri. Harus jujur di dalam hal memberikan perpuluhan. Kalau terima gaji 1.000, ada yang terima gaji di sini 1.000, pasti tidak ada. Terima gaji 10.000 atau 1 juta, berapa perpuluhannya? 1 juta gaji perpuluhan. Itu haknya Tuhan, bukan hak manusia, hak saudara yang terima gaji. Tetapi itu adalah haknya Tuhan. Haknya Tuhan 1 juta. Kalau terima 10 juta, haknya Tuhan 1 juta. Terima 10.000, haknya Tuhan. Sebab itu kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lakukan ini dengan jujur, dikatakan, adakah di dalam ayat-ayat yang lain pernah saudara baca, cobailah aku. Hanya di dalam soal perpuluhan Tuhan berfirman, cobailah aku
ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Ingat, ini garis bawahi kekasih, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ada janji berkat bagi orang yang taat kepada firman. Tetapi bagi mereka yang tidak melakukannya, mungkin lakukan tapi tidak jujur. Saya harus katakan, mungkin lakukan tapi tidak jujur. Itu dikatakan bahwa kamu mendatangkan kutuk bagi dirimu sendiri. Kekasih di dalam Tuhan, saya belajar, kami terima juga dari kekasih, baik itu perpuluhan, bahkan kolekte-kolekte yang kami terima, persembahan kasih saudara, itu kami sisihkan. Saya pernah katakan bahwa kalau saya ketemu seseorang di pasar, mereka jabat tangan saya dan memberikan apakah 50 atau 100, saya belum mau belanja kalau saya belum kasih keluar. Saya kasih keluar dulu. Kalau 55.000, 100 saya kasih keluar 10.000. Dan sungguh saya boleh melihat bahwa Tuhan memberkati. Tuhan tidak berdusta. Kalau kita memberi dengan jujur, Tuhan akan menyerang kita dengan berkat yang berkelimpahan. Sehingga kita mengalami kelimpahan, bukan kekurangan, tetapi kelimpahan. Tadi di dalam pembacaan kita bahwa kamu akan makan dengan tidak hemat. Walaupun Paulus katakan, aku tahu bermewah-mewah dan aku tahu berhemat-hemat. Jadi ada kalanya kenyang atau lapar. Tetapi Tuhan jamin bahwa kalau kita lakukan firman Allah dengan jujur, dengan benar, maka Allah sumber segala berkat akan memberkati kita. Sebab itu mari kekasih di dalam Tuhan, memang tidak mudah, tidak gampang, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepada firman Allah. Lakukan itu dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan memberkati engkau, sehingga akan menjadi kesaksian bahwa sungguh ada perbedaan di antara orang yang takut akan Tuhan dengan mereka yang tidak percaya. Mungkin hari-hari ini belum nampak, tetapi Alkitab katakan bahwa pada akhir akan ada, pasti ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dengan mereka yang tidak beribadah. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus menguatkan kita supaya kita boleh taat kepada firman Allah. Bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan, bangsa Israel disertai oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Mari kekasih di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Berserah kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita mencintai Tuhan, maka dari pihak Tuhan juga Dia akan mengasihi kita. Alkitab katakan di dalam Amsal Sulaiman pasal 8 ayat yang ke-17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang mencari aku akan menemukan. Kasih di dalam Tuhan, kita tidak akan bertepuk tangan sebelah. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan mengasihi. Dan kalau kita mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Bagaimana kita tidak bertemu, kita bukan bertemu jabat tangan dengan Tuhan, tapi ketika kita beribadah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan, kita rasakan kuasanya.
ibadah-ibadah yang kita alami. Sehingga tidak rugi kalau kita berbakti kepada Tuhan. Tidak rugi kalau kita beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah adalah soal yang utama. Dan Dia berjanji bahwa Tuhan akan memberkati roti makanan dan sakit penyakit dilalukan ketika kita beribadah dengan segenap hati. Ini yang menjadi catatan, kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan asal-asal tetapi dengan segenap hati. Tuhan memberkati kita, Roh Kudus menguatkan. Betul-betul kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Bukan apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, kita lakukan itu. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Roh Kudus memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk dapat melakukan ini semua. Puji Tuhan, demikian firman Allah bagi kita. Kita nyanyikan itu pujian. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Jika kita mengasihi Tuhan, Dia pun akan mengasihi kita. Haleluya. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Biar kita nyanyikan ini pujian. Kita memiliki tekad yang bulat bahwa aku mau mengasihi Tuhan. Ku renungkan firman dan ku lakukan. Maka dari pihak Tuhan, Dia akan memberkati kita, mencurahkan berkat yang berkelimpahan bagi kita. Jikalau kita taat kepada firman Tuhan, kita lakukan pujian ini lagi. Saya percaya, saya yakin bahwa Dia ada di tengah kita dan Dia memperhatikan.
lakukanlah dan taatilah firman Allah. Senangkanlah hati Tuhan, maka Dia akan menolong dan memberkati hidup kita. Kita nyanyikan lagi pujian ini. Saya persilakan, saya jemput Ibu Medi akan memimpin kita di dalam doa. Siang malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Bapa yang baik, Bapa yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan atas keberadaan kami pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan masih diberikan waktu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat tertanam baik di dalam hati kami. Jatuh di tanah hati kami yang baik, agar kami bisa bertumbuh, berbuah untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan telah sampaikan pada malam hari ini lewat hamba-Mu Tuhan. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak bisa melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan, agar senantiasa membimbing kami, agar kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tetap Tuhan Engkau berkati pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Oma dalam kondisi Tuhan tubuh yang sering terganggu, Tuhan Engkau tetap kuatkan dalam melayani kami di tempat ini jemaat kepada Ibu kita Hermon. Tuhan Engkau tetap memberkati kami semua umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, lanjut ibadah kami akan membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Engkau tilik semua keberadaan umat-umat-Mu Tuhan. Setiap persembahan yang kami akan persembahkan, Engkau berkati Tuhan. Tidak membuat kami kekurangan, tapi mendatangkan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan lakukan persembahan kami di malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Yang bertugas kami persilakan. Kita angkat pujian kita yang berkata, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan jadwal kita sepekan. Ya, internet, mohon maaf karena ada gangguan sistem kita. Untuk jadwal selanjutnya nanti di share di grup, dan ada pengumuman tambahan, kami persilahkan. Ya, pengumuman kita jemaat Tuhan, hari Selasa kita pelayan altar, ada pertemuan di tempat ini jam 7 malam. Jadi semua tim Bani Asap, para pelayan altar, baik worship leader, baik singers, baik pemain musik, pemain rebana, dan pemain banner, semua berkumpul di tempat ini, dan multimedia juga. Kita akan mengadakan evaluasi hari Selasa itu dan mengadakan pembahasan buat pelayanan kita di tahun 2024. Itu hari Selasa jam 7 malam di tempat ini. Kemudian hari Jumat, hari Kamis ada latihan persiapan ibadah raya pertama di tempat ini. Kemudian hari Jumat jam 6:30 malam di tempat ini ada doa pujian penyembahan dikhususkan bagi semua pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan minggu depan. Diharuskan datang dalam doa pujian dan penyembahan hari Jumat di tempat ini jam 6:30 malam. Kemudian setelahnya ada latihan ibadah raya kedua. Kemudian kita kumpul lagi di tempat ini hari Minggu, ibadah raya pertama jam 8:30 pagi, dan ibadah raya kedua seperti malam ini dimulai jam 6:30 malam. Kemudian pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan Minggu tanggal 4 Februari bulan depan akan di-share ke grup GPDI Bukit Hermon. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah pengumuman untuk jadwal kita sepekan. Dan saya kira kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian, kita peganglah tangan berlurus. Setia
Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, Bapa yang sudah memberkati kami seberapa banyak kami yang hadir malam hari. Baik kami orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak, Tuhan memberkati kebenaran firman menuntun kami, membimbing kami, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman. Malam hari ini Bapa kami Yesus dari dan hati kami panggil namamu Yesus Kristus, anjama Tuhan. Dalam nama Yesus adanya dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan mungkin ada yang setiap pergumulan, kayak bahwa di dalam nama Yesus dalam segala tugas, dalam usaha, dalam apapun yang merupakan dan diberkati oleh hari ini bahkan ada yang mengembalikan hidupmu itu kebenaran firman-Mu yang ditaati dan dilakukan, dan Tuhan yang berjanji akan melipat gandakan apa yang tinggal. Ada pujian syukur naik di hadapan kasih kekasih hadir saat malam hari. Tuhan kiranya memberkati tugas mereka yang ada. Taat-Mu nyata atas hidup mereka. Untuk bangsa dan negara kami, Tuhan kiranya memberkati bangsa kami. Sampai di pelosok buat pemilihan umum yang akan hati raja adalah bagaikan batang air di tangan kita, dan Tuhan mengalirkan kemana kita kepada Tuhan. Berikan pemimpin yang takut akan Tuhan, dapat memimpin bangsa kami hendak dan rencana. Pujilah nama-Mu Bapa yang baik. Tiap umat-Mu malam hari ini dapatkan dalam kami, sempurnakan ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Ku di dalam Tuhan. Terimalah berkat dan pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan tetap menyertai kita dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang masuk di dalam kemuliaan. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.